Di prophase ini mereka gimana, Hipi? Enggak, aku nggak dengar tadi mereka akan apa sih? Mereka akan melakukan crossing over atau transfer materi genetik, ya, crossing over, transfer materi genetik atau bertukar materi genetik, ya. Oke, mereka melakukan crossing over. Nanti ilustrasinya seperti ini. Jadi materi genetik yang ada di biru itu akan ada di hijau, materi genetik yang di hijau akan ada di biru. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian terjadi rekombinan kromosom. Di mana tadi kromosom yang ada di biru ditransfer ke hijau, yang ada di hijau ditransfer ke biru. Nah, di metaphase. Di metaphase, spindle fibers itu mulai memanjang dan ke tengah tuh. Pokoknya keyword kita kalau di metaphase itu middle, ya. Oke, dia kromosomnya in the middle. Kemudian di anaphase away, di mana seperti biasa kromosomnya ditarik, ya. Oke, ini ada yang membedakan sedikit. Yang membedakan adalah ini, ya. Tadi kita lihat 2 di anaphase mitosis, sedangkan di anaphase pertama di meiosis itu kelihatannya ada 4 yang ketarik. Nah, ini itu dikarenakan yang ditarik itu adalah 2 kromatid. Kalau di anaphase mitosis itu 1 kromatid yang ditarik, tapi kalau di anaphase meiosis itu 2 kromatid yang ditarik. Makanya itu kelihatannya ada 4, ya. Karena 2 kromatid yang ditarik. 1 kromosomnya 2 kromatid. Nah, ini perbedaannya ya, sambil dicatat loh Ahwat. Ustazah tuh nggak mau kalian harus remedial karena kebodohan kalian sendiri, ya. Silakan dicatat. Oke. Nah, ini telophase. Di tahap telophase ini, dia mulai terbentuk kembali inti. Nah, kemudian sudah siap untuk membawa jenis materi genetik yang berbeda. Lihat, ini warnanya juga beda di sini. Itu ada 3 yang biru, 2 yang hijau, sedangkan di sini ada 3 hijau, 2 biru. Karena tadi adanya proses crossing over. Nah, kemudian setelah telophase, dia terpisah ya di tahap cytokinesis. Kemudian kita lihat sekarang kromosomnya itu ada 46 sebelum interphase. After interphase itu juga tetap ada 46, tapi kromatidnya ada 92. Kemudian after meiosis 1, yang tadinya kromosomnya 23, yang dibawa oleh sperma dan ovum, itu iya, dengan kromatid 46, kemudian nanti di meiosis yang kedua, itu kromatidnya akan berkurang menjadi 23. Ya, meskipun tadi di meiosis itu ditariknya 4 nih. Nah, ini 4-4-nya ditarik nih, tapi jumlah kromosomnya cuma ada 23 dengan 2 kromatid. Nah, setelah ini saya lanjut. Oke, sekarang masuk ke prophase yang pertama. Dicatat lagi, sekarang kita masuk ke prophase yang pertama. Nah, prophase yang pertama, oke, ini masih ada ya inti selnya di prophase yang pertama. Kemudian sekarang inti selnya hilang di profase yang kedua, profase yang kedua, awalnya ada inti sel, kemudian inti selnya hilang, pecah. Terus setelah itu, nah, di metaphase tetap sama di tengah, ya, in the middle. Nanti kromosomnya berjajar di tengah kembali. Di anaphase. Nah, di anaphase, oke. Ini di metaphase yang pertama. Di metaphase pertama ada 2 kromatid yang ditarik. Nah, beda sama di mitosis yang kedua. Di mitosis yang kedua, itu yang ditarik cuma 1 kromatid. Ya, lihat bedanya Ahwat di sini. Yang ini dua-duanya ditarik kromatidnya. Kalau yang ini cuma 1 aja. Kebayang bedanya?
Sudah kebayang belum bedanya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses anaphase. Nah, di sini ditarik ya, tapi cuma satu kromatid, kemudian terjadi pemendekan benang spindle. Nah, setelah itu mulai pembentukan inti sel baru di telophase. Ya, mulai terjadi pembentukan inti sel baru di telophase. Ya, kemudian setelah itu membelah diri, selesai. Nah, di sini ya perbedaannya tadi di sini di tahap metaphase sama di anaphase ya. Yang di mana di metaphase pertama itu 2 kromatid yang ditarik, sedangkan di metaphase yang kedua itu hanya 1 kromatid yang ditarik. Kita lihat di anaphase. Nah, lihat. Ini cuma 1 ya. Sedangkan kalau di anaphase yang pertama itu kayak gini nariknya ya. Ini kan cuma 2. Bentar. Ini kan cuma 2 tuh. Di metaphase yang pertama itu ada 4 yang ditarik. Ya. Kelihatannya garisnya ada 4. Sebentar. Oke, di metaphase yang pertama dan di anaphase yang pertama kan dia nariknya gini nih. Nih, 4-empatnya kan ditarik. Tapi kalau di metaphase kemudian lanjut ke anaphase yang kedua, itu cuman gini aja. Nih, yang ditarik cuman gini aja. Artinya di yang pertama itu 2 kromatid yang ditarik, yang terpisah. Kalau di sini cuma 1 kromatid. Oke, seperti itu ya. Sampai sini paham? Hipi, teman-teman Hipi juga? Paham, Zah, tapi boleh gak yang dari P2 pengen gambarin, pengen nyatet. P2. Iya, bentar. Di P... Ada ya. Ada suaranya ya. Zah, mau ke metaphase yang kedua. Oke. Metaphase yang kedua. Ini. Dia tetap in the middle. Kromosomnya di tengah. Itu Zah. Oke. Anaphase yang kedua. Ini perbedaan metaphase yang pertama dan kedua. Dan sekarang masuk anaphase yang kedua. Ini kalian pada nyatet nggak? Saya nyatet. Akifah Naila, kenapa kameranya nggak nyala ya? Zah, udah jadi telophase kedua. Tolong. Anaphase. Ini mau kamu catat, Hipi. Yang telophase kedua. Ini. Ya. Tadi aku dapat sih. Zah. Nah, itu kenapa sih jadi kayak cacing-cacing gitu? Tadi mau. Enggak, ini cuma dibentuknya aja beda. Tapi ini masih sama. Kayak kalau kita nulisnya ada kayak gini kan.
lekuk gitu. Kalau ini sama aja. Ustazah. Nah, ini ya. After meiosis 2, yang tadinya kita punya 46 kromatid, karena kita pisah jadi cuma 23 kromatid. Jadi kita punya 23 kromosom dan 23 kromatid. Oke, selesai. Ini kurang lebih tahapannya. Ada sekitar 8 ya. Oke, interface, setelah interface kemudian prophase, kemudian metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, dan cytokinesis, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, dan cytokinesis. Ya, di sini ada penjelasannya. Ini kita review ya, apa yang kita pelajari tadi. Oke, di aniase copy atau di interface ini terjadi duplikasi DNA, ya. Kemudian di prophase pertama, kromosom pair up, ya. Kromosom mulai berkumpul sesuai jenisnya. Kemudian recombination occurs. Ini maksudnya tadi kita ada crossing over, ya, yang pertukaran materi genetik pada DNA. Kemudian chromosomes line up at equator atau yang kita bilang in the middle, mereka di tengah, ya. Kemudian di anaphase pertama kromosom pulled apart, yang tadi away, yang ditarik. Kemudian di telophase and cytokinesis, cells pinches in the middle, mereka terjadi pembelahan atau pemisahan. Kemudian kita lanjut di prophase yang kedua. Two daughter cells. Jadi ini mulai ada 2 sel anakan. Kemudian yang tadinya ada inti sel di metaphase. Yang pertama ini sudah tidak ada inti sel dan kromosomes line up at equator di tengah nih. Kemudian in anaphase 2 terjadi sister chromatids pulled apart, penarikan kromatid atau we call it away. And telophase 2 and cytokinesis, ya, cells pinches in the middle, pemisahan sel, kemudian terjadi anakan. At the first one we can say this is haploid, ya, this is haploid atau kromosomnya itu ada, kromatidnya itu ada 46, ya. Kemudian di sini menjadi haploid atau kromatidnya cuma ada 23 at the end, ya. Gitu. Jadi yang tadinya kromatidnya ada 46 tereduksi menjadi 23. Oke, sudah ya, Ustazah lanjut. Nah. Oke. Nah, dengan ini proses meiosis itu terjadi pada sperma dan sel ovum. Ya, ini yang membuat kenapa kamu dan kakak kamu itu mukanya dikit-dikit beda. Karena dengan adanya crossing over and independent assortment, itu menyebabkan adanya variety atau keberagaman. Nah, kemudian ini tadi ya 46 kromosom, kemudian dia terjadi reduksi menjadi 23 kromosom dengan jenis sel yang berbeda-beda. Look at this one. Mereka di sini diilustrasikan selnya itu yang pertama rambutnya berjambul, yang kedua rambutnya pang, kemudian rambutnya keriting. Yang ini dia keren. Jadi every cells sperm cells have a different variety. Jadi jenisnya beda-beda. Tiap-tiap sel spermanya jenisnya beda-beda. Ustazah, Ya. itu apa? Jadi sperma itu dapat DNA itu waktu dia udah masuk ke ovum. Dia dapat DNA dari awal ketika dia proses pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma itu prosesnya pakai meiosis. Di ovum. Di ovum enggak. Nanti kita belajar bagian-bagian dari alat kelamin pada laki-laki. Organ-organ pada sistem reproduksi laki-laki. Jadi nanti ada diproduksinya di mana nih spermanya. Spermanya yang jelas enggak diproduksi di ovum, enggak. Ya, nanti kita pelajari setelah ini. Oke, nah ini dia materi genetik yang ada di sperma, kemudian bertemu dengan materi genetik yang ada di ovum, ya,
yang berbeda-beda, contohnya di sini. Dan mereka itu bercampur atau di-fertilized egg, jadi mereka akan masuk nih spermanya ke ovum, kemudian mereka bercampur. Yang ini 23 kromosom, yang ini juga 23 kromosom ya. Sehingga di zigot atau yang sel apa ya? Sel telur yang sudah terfertilisasi disebutnya apa ya? Ya udahlah intinya yang sudah terjadi perkawinan gitu antara sel sperma dan sel telur, dia punya 46 kromosom. 23-nya dari sperma, 23-nya dari sel telur. Nah, kita lanjut. Ini dia yang awalnya kamu itu cuma satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel. Nah, kira-kira ketika kamu di dalam perut ibu membelah diri, ini prosesnya mitosis atau meiosis? Meiosis. Enggak, kalau mitosis. Oke. Kalau yang ini kalau yang ini mitosis. Nah, meiosis itu hanya terjadi di sperma dan sel telur. Nah, ketika kamu yang tadinya satu sel, kemudian membelah diri menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, kemudian kamu membelah diri lagi menjadi 8 sel, kemudian kamu membelah diri terus-menerus sampai kamu itu nggak cuma segumpal darah, tapi kamu sudah mulai punya organ-organ itu dari hasil pembelahan mitosis. Mitosis. Yes, ya hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Berarti itu identik Ustazah. Iya, identik ketika dia terjadi pembelahan. Ya, identik. Gitu. Ustazah, aku mau nanya. Apa? Aku masih nggak ngerti. Terus gimana sih? Kan katanya proses meiosis ini di dalam sperma dan di dalam ovum. Terus kenapa misalnya hidung aku mirip papa aku, terus muka aku mirip mama aku, itu gimana caranya ovum sama sperma DNA-nya masuk, itu gimana? Nanti orang tua kamu, ya ayah kamu ngasih sperma, ibu kamu ngasih sel telur. Kemudian mereka ada proses tuh fertilisasi namanya, nanti kita belajar. Kayak kita anggap mereka bercampur. Nah, masing-masing dari ayah dan ibu itu membawa 23 kromosom, ya, masing-masing dari ayah dan ibu membawa 23 kromosom. Kemudian nanti kromosom ini sudah sebut sederhananya bercampur, ya. Jadi nanti akan ada crossing over lagi dari DNA ibu dan DNA ayah. Makanya itu yang bikin nanti kayak gini. Nih, ini satu kromatid dari ibu, satu kromatid dari ayah. Nah, nanti mereka terikat oleh di sini sentromer kan? Nah, seperti itu kurang lebih di sini materi genetik ibu, materi genetik ayah itu beda-beda. Cuman nanti kita lihat mana yang lebih dominan. Yang lebih dominan itu yang akan menunjukkan struktur wajah kamu. Kayak misalkan nih mata kamu lebih mirip ayah, berarti kromosom mata dari ayah itu lebih dominan daripada kromosom mata dari ibu. Itu nanti kita ada lagi belajar di pewarisan sifat. Ya, jadi ini baru intro aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan HIPI? Mungkin belum jelas. Insya Allah semoga pembelajaran berikutnya bisa memperjelas pemahaman HIPI. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ahmad? Kalau albino itu berarti dia kurang itu ya, kromatidnya. Enggak kurang kromatid, tapi ada kekurangan kromosom enggak, tapi ada jenis yang memang kromosomnya itu membawa ya tadi jenis albino tadi. Kurang kromosomnya enggak. Ya. Cuman ya tadi dia kan ada warnanya tuh, misal dia crossing over-nya beda. Nah, itu yang bikin kenapa dia ada albino dari kromosom yang dibawa oleh si salah satu sel sperma atau sel telurnya. Jadi makanya dalam Islam kan kita diminta melihat keturunannya sampai ke atas. Ya, ada nggak misalkan pernah penyakit apa dari atas-atasnya gitu. Karena khawatirnya kromosomnya turun. Gitu. Nah, ini adalah contoh misalkan si
si Udin dan si Tuti ya, mereka bersaudara tetapi, sel telurnya dan sel sperma yang terjadi pembentukan sel telur fertilization egg yang untuk membentuk mereka di awal itu beda. Nah, kalau untuk pembentukan si Udin, itu contohnya sel telurnya kayak gini, misal. Nah, sedangkan untuk pembentukan si Tuti, itu sel telurnya kayak gini. Dan sel sperma untuk si Udin kayak gini, sel sperma untuk si Tuti kayak gini. Beda, makanya si Tuti kayak gini lahirnya, kemudian si Udin lahirnya kayak gini. Nah, dikarenakan masing-masing sel telur dan sel sperma itu membawa materi genetik yang berbeda. Makanya kayak gini hasilnya, ya. Karena adanya tadi crossing over di meiosis. Ya, jadi crossing over di meiosis. Oke, kenapa perlu ada reproduksi? Kira-kira ada yang tahu kenapa perlu bereproduksi? Biar melanjutkan keturunan. Ya, melanjutkan